Dongeng si Kancil dan Kura-kura. Di sebuah hutan yang lebat, tinggallah seekor kura-kura yang rendah hati. Suatu pagi, kura-kura akan pergi ke sungai untuk mencari minum. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan Kancil. Mereka pun saling menyapa. Hai kura-kura, pagi-pagi begini kamu mau kemana? Halo Kancil, aku hendak ke sungai untuk mencari minum. Kamu sendiri mau kemana? Ah, aku juga mau ke sungai, mau minum. Ayo kita sama-sama ke sungai. Ayo Kancil. Tapi kita lomba lari ya. Kamu pasti kalah denganku. Secara lariku kan paling cepat di hutan ini. Sementara kamu larimu sangat lambat. Hahaha. Tidak boleh seperti itu Kancil. Ah, biarkan saja. Ayo kita menuju sungai. Mereka pun menuju sungai. Kancil berlari dengan sangat cepat meninggalkan kura-kura. Ayo kejar aku kura-kura. Kamu lambat sekali. Tunggu aku Kancil, tunggu aku. Saat sampai di sungai, mereka pun mulai minum air. Tetapi Kancil lebih dulu sampai daripada kura-kura. Wah Kancil, larimu cepat sekali ya. Kamu hebat sekali. Iya dong, memang kamu lelet, lambat. Hahaha. Tidak boleh seperti itu Kancil. Kita tidak boleh saling mengejek. Tuhan kan menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bisa saling menghargai semua kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ah, aku tidak peduli. Gak usah ceramah. Yang penting aku hewan tercepat di hutan ini. Setelah selesai minum air, mereka pun menuju hutan untuk berjalan-jalan. Di sekitar hutan mereka menjumpai begitu banyak hewan-hewan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan rusa, kelinci, dan beo. Kelinci pun menyapa mereka. Halo kancil, halo kura-kura, kalian dari mana? Kami dari sungai kelinci. Kami habis minum air. Kelinci, tahu nggak? Tadi kura-kura kalah denganku waktu kami berlari. Dia kan hewan paling lambat di hutan ini. Beda denganku hewan paling cepat di hutan ini. Kalian semua pun kalah denganku kalau lomba lari. Hahaha. Tidak boleh seperti itu, Kancil. Itu namanya sombong. Benar kan, Rusa? Iya, benar sekali itu kelinci. Kamu tidak boleh sombong, Kancil. Wak, 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 wak. Kancil, kalau kamu sombong, kamu nanti tidak punya teman di hutan ini. Aku tidak peduli. Yang penting aku hewan paling cepat di hutan ini. Aduh, Kancil, Kancil. Tidak boleh sombong. Kelinci, rusa, dan beo mulai kesal dengan kelakuan kancil yang sangat sombong. Akhirnya mereka sepakat untuk mengajak kancil lomba lari menghadapi kura-kura. Kancil, daripada kamu sombong, bagaimana kalau kamu lomba lari dengan kura-kura? Kamu pasti tidak bisa mengalahkan kura-kura, karena kura-kura kan hewan yang paling pintar di hutan ini. Hah, bercanda ya kamu kelinci. Pasti kura-kura kalah denganku. Dia kan hewan yang lambat. Beda denganku hewan paling cepat di hutan ini. Sudah, jangan sombong dulu, Kancil. Kita buktikan aja besok. Ayo kura-kura, kita pasti akan dukung kamu. Hmm, tapi, tapi aku tidak mau lomba lari dengan Kancil, teman-teman. Dia kan sangat cepat, sedangkan aku jalan saja lambat. Pasti kamu takut kan kura-kura? Ayo, kura-kura,
Kami pasti akan mendukungmu. Iya kan, kelinci? Iya kan, Beo? Ak, ak, ak. Iya, benar sekali. Kami pasti akan mendukungmu, kura-kura, mengalahkan si kancil yang sombong itu. Baiklah kalau begitu. Oke, semuanya. Besok kita ketemu lagi di tempat ini untuk kita adakan lomba lari. Siap-siap menerima kekalahan ya kura-kura. Hahaha. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing dan bersiap untuk lomba lari besok. Keesokan harinya, saat hendak pergi lomba lari, kura-kura pun berdoa di depan rumahnya. Ya Tuhan, hari ini aku akan lomba lari dengan kancil. Aku tahu mungkin aku tidak bisa menang dari kancil karena larinya dia sangat cepat. Tapi aku percaya Tuhan pasti menyertai aku dan menolong aku saat lomba lari nanti. Dan aku bisa berlari dengan baik. Setelah selesai berdoa, kura-kura pun menuju tempat lomba lari. Saat tiba di tempat lomba lari, ternyata kancil belum tiba di tempat itu. Maka semua hewan pun saling berdiskusi. Hei, coba lihat, itu kura-kura sudah datang. Tapi kok kancil belum datang ya? Ya mana aku tahu, mungkin kancilnya masih tidur kali. Halo kura-kura, gimana? Kamu sudah melakukan persiapan dengan baik kan untuk lomba hari ini? Kami semua pasti mendukungmu. Kamu pasti menang. Kamu sudah siap kan? Siap tidak siap, ya harus siap teman-teman. Ternyata kancil belum datang ke tempat lomba lari karena dia sedang asik makan buah-buahan. Nyam 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 nyam. Enak sekali buah-buahan hari ini. Nyam nyam nyam. Tapi ngomong-ngomong, mereka pasti semua sudah sampai di tempat lomba lari. Biarkan saja mereka duluan tiba di sana. Aku kan lariku cepat. Paling sebentar saja aku bisa tiba di sana. Nyam 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 nyam. Enak. Setelah kenyang dan menghabiskan buah-buahannya, kancil pun menuju tempat lomba lari. Dan sampai di sana, dia mulai menyombongkan dirinya lagi. Wah, sudah pada tiba ya di sini. Hai kura-kura, siap-siap kalah denganku ya. Ah, sudah, kancil, jangan banyak bicara. Ayo kita menuju tempat lomba larinya. Ayo kura-kura. Baiklah, ayo. Ayo kura-kura, siap-siap kita lari. Siap-siap kalah ya. Ayo kancil, kita mulai. Kancil dan kura-kura pun mulai berlari. Kancil berlari sangat cepat, tapi kura-kura tidak patah semangat. Dia terus berlari, walaupun larinya tidak secepat kancil. Kancil berlari semakin jauh, meninggalkan kura-kura. Hehehe, kan aku sudah bilang kura-kura kamu pasti tidak bisa mengejarku. Huh, huh, huh. Aku harus semangat. Aku pasti bisa. Semangat, semangat, semangat. Wah, sepertinya kura-kura sudah tertinggal jauh. Tapi kok aku agak capek ya. Mungkin karena aku kekenyangan. Saat berlari, kancil melihat sebuah pohon besar di pinggir jalan. Lalu berkata dalam hatinya, sebaiknya aku istirahat dulu di bawah pohon besar itu. Aku ngantuk sekali. Paling kura-kura tidak bisa menyusulku. Istirahat sebentar tidak apa-apa. Kancil pun tertidur sambil mengorok. Tanpa terasa, kura-kura pun akhirnya melewati kancil yang tertidur. Wah, kancil sepertinya kelelahan. Dia tertidur. Kalau begitu,
Aku lanjutkan saja perjalananku. Kura-kura pun terus berjalan menuju garis finish dengan semangat dan pantang menyerah. Tanpa terasa, garis finish pun sudah terlihat. Wah, itu garis finishnya. Aku harus bisa sampai di sana. Semangat, semangat, semangat. Kancil pun terbangun dari tidurnya. Dia terkejut. Aduh, sepertinya aku sudah tidur cukup lama. Apakah kura-kura sudah menyusulku? Tapi tidak mungkin kura-kura sudah menyusulku. Dia akan lambat. Baiklah, aku akan kembali berlari. Di mana ya kura-kura? Hah, itu dia sudah jauh di depanku. Tidak. Kura-kura semakin semangat memacu langkah kakinya menuju garis finish. Akhirnya kura-kura pun sampai di garis finish. Dia bisa mengalahkan kancil yang sombong itu. Wah, aku sampai di garis finish. Akhirnya perjuanganku tidak sia-sia. Semua teman-temannya sudah menunggu dia di garis finish. Di situ ada kelinci, rusa, dan beo. Wah, kura-kura, kamu hebat sekali. Kamu bisa mengalahkan si kancil yang sombong itu. Iya, benar. Kamu kelinci. Kura-kura memang hebat bisa mengalahkan kancil yang sombong. Ak, ak, ak. Selamat ya kura-kura. Selamat ya kura-kura. Iya, teman-teman. Terima kasih ya atas dukungan dan doanya. Saat kancil sampai, teman-temannya pun mengejek dia. Kamu terlalu sombong. Kamu dikalahkan oleh kesombonganmu sendiri, kancil. Iya benar kancil, makanya jadi anak tidak boleh sombong. Kan merugikan dirimu sendiri dan juga orang lain. Ak, ak, kancil sombong, akhirnya kamu kalah. Tapi kura-kura tidak mengejek kancil yang kalah. Tidak boleh seperti itu, teman-teman. Kita harus bisa saling menghargai. Kancil pun merasa sedih dan malu. Akhirnya Kancil meminta maaf kepada kura-kura dan semua hewan yang ada di tempat itu. Teman-teman, maafkan aku ya. Aku berjanji tidak akan sombong lagi. Tidak apa-apa, kancil. Yang penting, kamu mau mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Benar kan, teman-teman? Iya, benar. Benar, benar. Iya Kancil, kami mau memaafkanmu. Akhirnya mereka kembali berteman baik. Terima kasih ya teman-teman mau berteman denganku dan memaafkanku. Sama-sama, kancil. Pesan moral dari dongeng hari ini adalah yang pertama, kita tidak boleh sombong karena kesombongan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, segera akui kesalahan dan meminta maaf jika salah. Yang ketiga, saling menghargai setiap kelebihan dan kekurangan yang Tuhan berikan. Terima kasih, sampai ketemu di cerita selanjutnya.